Ajaran Yesus maksudnya kepada murid-muridnya, wahai muridku, di mana engkau berada, aku senantiasa menyertai kalian. Kenapa? Karena ajaranku ada pada diri kalian. Bukan berarti akunya, bukan berarti tubuhku, diriku, bukan, tapi ajaranku. Jadi mohon maaf, ajaranku. Kapan coba Yesus datang samamu? Kapan? Kau jangan mimpi. Jadi dia datang bukan lagi sebagai bentuk fisik, ya, bukan lagi datang secara iya, yang oke. Saya ikuti maumu. Yang kau maksud itu adalah Yesus yang datang ke Paulus yang menyertai kau. Makanya kau makan babi santai, ibadah minggu santai, minum khamar santai, menyembah makhluk santai, tidak pernah ibadah menyembah Tuhan santai. Kenapa? Karena Yesus menyertai kau. Yesus yang itu yang ku maksud. Tapi Yesus murid-muridnya Bani Israel menyertai mereka selama mereka menjalankan ajaran Yesus. Menyertailah Yesus. Kenapa kamu begini? Karena ini ajaran guru kami. Kenapa kau begini? Karena ini ajaran Yesus kami. Nah sekarang kenapa kau sekolah minggu? Kenapa kau ibadah minggu? Siapa yang ngajarin? Kenapa kau makan babi? Siapa yang kau ajarin? Yang ngajarin kamu? Kenapa kau tidak bersunat? Siapa yang menemani kau itu? Yesus. Enggak mungkin. Yang menyertai kau itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus, yaitu iblis. Bukan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sama seperti kami, ku bilang. Sama seperti kami. Sama seperti kami. Nabi Muhammad menyertai kami sampai hari kiamat, bahkan sampai ke jannah. Tapi bukan oknumnya, namun ajarannya. Jadi kalau Anda mengatakan oknumnya yang tidak ada itu. Iblis yang menemani kamu, bukan Yesus. Gitu. Jadi harus kita pahami dulu Bang Zuma. Jadi sebenarnya begini ya. Saya juga bukan penganut Tritunggal. Jadi mohon maaf kepada saudara yang menganut Tritunggal. Memang kita agak beda, tetapi bukan berarti kita menjadi hakim atas sesama. Ya. Sebenarnya sudah jelas sebenarnya. Yesus itu siapa? Jati dirinya siapa? Statusnya apa? Yang menjelaskan tentang Yesus siapa dirinya siapa? Anda atau Yesus? Yesus sendiri telah menjelaskan siapa dirinya. Coba apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Oh iya jelas. Ya memang jelas. Apa? Dia utus. Dia utusan. Udah selesai. Dia utusan. Dia utusan. Terus kenapa Anda menjadikannya Tuhan? Ya? Karena yang Anda jadikan Tuhan adalah Yesus lain. Itu. Tidak, saya bukan penganut. Tidak, saya bukan penganut Tritunggal. Tidak. Walaupun. Tidak, saya bukan penganut walaupun. Anda tidak. Apa? Anda ini apa? Kalau bukan Tritunggal? Tidak. Saya penganut. Saya memahami Tuhan yang esa. Ya, karena Yesus sendiri berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu esa, ehad, ahad. Ya. Terus? Dan kemudian Yesus sendiri bersabda, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan atau Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu hidup yang kekal itu. Jadi mohon maaf kepada saudaraku yang menganut Tritunggal, saya tidak menjadi hakim atas Anda. Dan juga sebaliknya, jangan menjadi batu sandungan terhadap sesama. Ya, saya itu penggali kebenaran, saya itu analis, sama seperti Anda Bang Zuma. Tetapi kita jangan terlalu mengadi-ngadi juga tentang Alkitab. Oke, sekarang begini kalau gitu. Kalau Anda adalah penggali atau yang kemudian mempelajari, mengkaji Bible, Yesus, menurut Yesus yang Anda tahu, mengaku dengan lisannya diutus untuk siapa? Bani Israel atau seluruh umat manusia? Makanya dia berpesan sebelum dia naik ke surga. Jadi begini Bang Zuma. Apalagi? Ya, jangan. Jangan kau nasihati saya. Kau belajar aja sama saya. Gini, Yesus dengan mulutnya mengajarkan dirinya diutus untuk siapa? Apakah hanya untuk Bani Israel atau untuk Anda juga? Anda kan bertanya, biar saya jawab. Ya, tapi jawabannya harus sesuai dengan pertanyaan. Iya, betul. Ya, saya udah, kan silakan. Nah, silakan. Saya mau menjawab. Jadi begini. Sebelum Yesus naik ke surga, dia pernah berpesan, pergilah jadikan semua bangsa murid. Itu bukan Yesus. Anda salah. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu Anda terlalu gegabah menilai. Matius 28 itu ceritanya adalah tulisan yang muncul menceritakan tentang oknum yang keluar dari kubur. Ini yang saya tidak suka ketika Anda. Ini juga yang saya tidak suka ketika Anda kemudian mencoba untuk menipu orang banyak. Gak bagus. Makanya Yesus, Anda baca. saudara, ketika Yesus masih hidup,
dengarkan, ketika Yesus masih hidup, belum ada tragedi penyaliban. Saya tidak suka mendengar orang yang ego. Ya sudah kau turun. Tak suka saya mendengar orang yang ego. Ya sudah kau turun. Saya hanya mau ngajar orang-orang yang masih berfungsi otaknya. Kau turun. Makanya kita tukar pikir. Ya kalau tukang pikir, saya nggak mau ngambil pikiranmu, bodoh. Pikiran kucuk kayak kau mau kuambil, ngapain kutukar dengan pikiranku? Dah. Mending saya ngomong sama kambing. Disuruh tukar pikiranmu error kayak gitu. Yesus berkata, segala Halo, nggak tahu Mbak Runda. Enggak, Mute ya, ke mute. Iya, ada yang mute saya. Sama seperti tadi, ada juga yang buka mute saya gitu loh. Siapa sih yang suka mute ah? Entahlah, dia juga kena kayaknya. Kena iblis juga. Jadi gini saudara, Yesus berkata, sebelum ada tragedi penyaliban, Yesus berkata apa? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Kalau Matius 28 itu adalah ucapan Yesus, berarti sebelum Yesus mengucapkan segala firman telah kusampaikan, ucapan yang ada di dalam Matius 28 itu lebih dulu disampaikan oleh Yesus. Disampaikan itu dulu, seperti akulah Alfa dan Omega, diucapkan itu dulu. Baru dia ucapkan segala firman telah aku sampaikan. Supaya kita bisa paham, oh ternyata ucapan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku, itu bagian dari firman yang Yesus terima. Tapi pertanyakan, tidak. Yesus mengucapkan lebih dulu, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, apakah setelah Yesus mengucapkan itu, ucapan dalam Matius 28 juga sudah diucapkan oleh Yesus? Tidak. Ucapan itu muncul nanti setelah 3 hari setelah tragedi penyaliban. Berarti itu bukan firman Yesus. Itu ucapan Yesus yang keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur itu? Bukan Yesus lagi, tapi oknum lain yang mengaku Yesus. Katanya kitab Anda kitab sejarah. Kalau kitab Anda kitab sejarah, maka sejarahnya harus runut. Jangan Anda mengatakan, oh Yesus disunat. Padahal yang Anda bahas ini adalah Yesus sebelum lahir. Gak boleh kayak gitu. Yesus mengatakan segala firman. Jadi semua perkataan-perkataan setelah itu bukan lagi ucapan Yesus. Kecuali, titik 2, dengarkan. Ada pengulangan Yesus. Misalnya, Yesus pernah mengatakan itu ketika di Galilea atau di Yudea, ketika dia mengajar. Lalu diucapkan kembali oleh penulis Matius. Itu berarti pengulangan. Lah ini sama sekali nggak ada Yesus pernah mengatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu nggak ada ucapan Yesus itu. Sebelum dia mengucapkan segala firman. Itu muncul belakangan, berarti itu bukanlah ucapan dari Yesus yang adalah Rasul. Itu ucapan Yesus KW-KW-an. Gitu saudara. Itu aja kok repot. Katanya kitab sejarah, kok terbalik-balik. Ayo, siapa lagi mau garambang? Silakan. Ini jenggot ini siapa pakai ini jenggot ini? Jenggot, selamat malam. Esok pagi. Kristen apa Islam? Jenggot. Jangan botol lah ya. Diskusi agama pakai otak. Namanya agama, jalan kendaraan kita menuju kehidupan berikutnya. Maka harus sesuai dengan kerangka akal, kerangka berpikir. Jangan kedepankan doktrin. Tidak bagus itu. Ini sudah 2025, masa masih bahlul? Ayolah kawan-kawan, pakai otak lah, jangan ego. Bayangkan ya, bayangkan Anda mati-matian melakukan satu prosesi keagamaan. Mati, Anda nggak ada pilihan. Masuk ke kubur nggak ada pilihan. Oh, aku masih mau hidup, kembali deh, aku ulang lagi. Nggak ada cerita, kamu salah. Dalam hidupmu ini, masuk ke tanah sedetik dari itu, tidak bisa mundur. Kalau sekarang masih ada pilihan. Ini makan apa ya hari ini? Soto Banjar, sop saudara, coto Makassar, palu basah, pisang hijau. Masih bisa milih. Makan ini ini kok rasanya nggak bagus. Ganti. Oke. Itu masih bisa. Kenapa? Jasad dan ruh masih menyatu. Ketika ruh sudah berpisah, Pak, dengan jasad, ruh itu sudah jadi robot. Ruhnya akan menerima upah dari kehidupan di dunia. Salah kita memilih agama, ruh akan didikte sesuai dengan perbuatan kita. Nggak ada lagi tempat penyesalan sudah di bawah kubur itu, nggak ada lagi.
Maka saatnya sekarang Anda menggunakan senjata terampuh dan yang paling termahal yang Tuhan beri kepada kita. Apa itu? Akal. Pakai itu, pakai. Jangan kedepankan kebencian. Katanya ajaran kasih. Kalau ajaran kasih sejatinya, loh terima Islam itu dengan baik. Pelajari baik-baik. Dengan acuan koridor akal. Terima Kristen itu dengan baik. Pelajari baik-baik. Terima dengan koridor akal. Terima Hindu. Terima Buddha. Koridor akal. Dudukkan perkara masing-masing. Ini rasionalkah? Ini irrasional. Ini rasional. Ini irrasional. Dudukkan. Itu baru kasih. Oh ini ngotot. Bahlul. Ngotot bahlul, nggak ngerti apa-apa, cuma ngotot aja. Modal doktrin, mana kasihnya? Kasih itu menelaah, mendengarkan, setelah itu menanggapi, menjelaskan, memberikan kritikan, memberikan saran. Yang sifatnya membangun dan tolak ukurnya akal. Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Jangan lagi terima perkataan-perkataan pengarang-pengarang, peneliti-peneliti yang Yesus tidak pernah ucapkan sebelum dia terangkat ke langit. Jangan ditambah-tambahi. Begitu cara belajarnya, sama seperti kami umat Islam. Ketika Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan, misalnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku bersama dengan Anas bin Malik berjalan di suatu malam. Kemudian kami menemukan orang Yahudi mandi di sepertiga subuh. Dan Rasulullah memberikan pesan dengan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai si fulan, jika engkau ingin mandi dan panjang umur, jangan lupa kau menggunakan sampo sangsil, tiada kemilau seindah sangsil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ucapan itu ternyata tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kenapa? Karena zaman Rasulullah belum ada sampo sangsil. Jangan lantas langsung diterima. Mentang-mentang di situ Rasulullah SAW bersabda, oh pasti ini, pasti ini. Padahal itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Sama seperti, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Periksa dulu, pernah nggak Yesus mengucapkan itu? Oh tidak, ternyata ucapan itu muncul setelah Yesus ada di langit. Berarti itu bukan ucapan Yesus. Meskipun yang mengatakan itu adalah kadal, naga, biawa, siapapun. Kalau mengatasnamakan Yesus, tapi Yesus tidak pernah mengatakannya, jangan kau percaya. Meskipun itu enak di kuping. Jangan. Keselamatan hanyalah begini. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan, lu mau apa? Kamu jahil, kamu zalim kalau kau percaya yang kayak gitu-gitu. Karena Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Sama seperti menyembah Yesus. Sembahlah Yesus, kata pendeta. Sembahlah Yesus, karena tak ada keselamatan di luar Yesus. Emang Yesus pernah mengajarkan itu? Enggak pernah. Jangan kau percaya. Katanya beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Maka kalau percaya kepada Yesus, ajaran yang terlontar dari lisannya Yesus lah yang harus didengar, bukan dari penulis Bible. Jangankan penulis Bible, Maria yang melahirkan Yesus sekalipun, kalau Yesus tidak pernah mengatakan itu, jangan kau percaya. Apalagi pengarang-pengarang yang hidup jauh setelah Yesus. Gitu saudara, jadi pakai otak, pakai akal ini, akal. Ini yang barang termahal ini di kepala yang dikasih Tuhan. Membedakan kita dengan ayam, sapi, kambing adalah akal. Kalau Anda tidak gunakan akal dalam beragama, apa bedanya dengan bembe? Begitu. Berbahagialah ada diskusi-diskusi seperti ini, supaya kita menguji kebenaran iman yang kita punya, kan gitu. Ya, lanjut Ki. Salsabilah, lanjut. Malun, selamat malam, selamat pagi, selamat pagi dan. Malun. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf Bang ya, kita tunggu konten Bang ya. Sebentar Bang, saya mau ngomong. Ya, Bang Juma. Iya. Gimana Bang? Salam kenal dari saya Remalun Bang Juma. Iya Bang. Ya. Oke, itu aja Bang. Iya. Oke, terima kasih Bang ya. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rimalun. Sama seperti tuduhan Nabi Muhammad SAW dituduh cabul. Itu tuduhan muncul kapan? Ada enggak pada masanya? Ada enggak orang yang mengatakan itu kepada baginda? Kalau tidak ada, jangan percaya. Sama seperti ada orang menuduh Bang Suma itu jelek, buruk rupa. Kalau Anda tidak pernah melihat dan ternyata Bang Suma itu ganteng, jangan kau percaya. Gitu. Pakai. Itulah gunanya kita diberi akal. Beruntunglah kalian hidup di tengah-tengah para apologet Islam ini, karena mereka mengajarkan kalian dengan jujur, tanpa tendensi kebencian, tanpa ada keinginan untuk memperkaya diri. Mereka murni memperjuangkan kebenaran.
Bagi ikan keringnya dong. Nah, gitu dong. Bismillah. Jadi untuk yang 2 slot kita serahkan untuk Kristen ya, yang Kristen ya. Yang 2 slot yang tertinggal kita khususkan untuk Kristen buat edukasi, buat ada diskusi. Jadi mohon untuk yang 2 slot, yang Islam jangan naik ya, jangan minta perintah naik, akan nanti turun dah. Iya, makasih bang. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kapan-kapannya Yesus mengajarkan itu? Gak ada Yesus mengajarkan itu, gak ada. Gak ada. Yesus yang maksudku, Yesus yang datang sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel. Tapi kalau Yesus yang datang ke Paulus, ya itu ajaran Yesus memang. Percaya aku itu. Tapi beda dengan Yesus kami. Yesus kami itu, alhamdulillah, beliau orang suci yang tidak memperkatakan perkataan selain dari yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Yohanes 12:49-50. Jadi tak mungkinlah Nabi kami Yesus mengatakan sesuatu yang lebay. Akulah Tuhan, akulah pencipta. Alamak, gak ada yang kayak gitu-gitu. Silakan Bang Andi, silakan Bang Andi. Diberikan ini untuk si Bang Yudas, Bang Andi. Ini ada pejuang rupiah, Bunda Kristen. Iya. Silakan, selamat malam pejuang rupiah. Malam. Lanjut diskusinya sama guru kami. Ya, saya tadi mendengarkan ya diskusi Bang Juma, dan ada satu yang saya tangkap tadi ya dari Bang Juma bilang jangan percaya kalau ada yang bilang Bang Juma itu jelek misalnya, karena nggak pernah ngelihat kan gitu ya Bang Juma tadi ya. Maka dengan logikamu itu saya pun bisa berpikir bahwa ya, maka jangan percaya ya pada orang-orang ya yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Mereka itu melihat Yesus, mereka itu menyaksikan cerita tentang Yesus. Bagaimana saya mungkin percaya kepada kesaksian orang yang hidup tidak sejaman dengan Yesus? Kan begitu. Benar nggak Bang Juma? Betul itu. Nah. Betul itu. Ya, sekarang kalau misalnya saya sezaman kemudian dengan Michael Jackson. Ya. Saya sezaman nih. Ya. Tapi saya tidak pernah ketemu. Ya. Tapi saya banyak cerita tentang Michael Jackson. Anda percaya nggak? Tergantung. Apanya yang tergantung? Tergantung di mananya? Abang dapat cerita Michael Jackson. Iya. Abang tidak hidup sejaman. Saya sezaman. Oh, abang hidup sejaman. Iya. Tapi saya tidak pernah ketemu. Tapi abang Dan nggak pernah saya ketemu. bukan pengikutnya juga. Saya juga bukan muridnya. Saya bukan sahabatnya. Tapi saya banyak cerita untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Supaya saya dilantik menjadi asistennya daripada Michael Jackson. Wah, saya buat-buat lah. Saya gini, saya Michael Jackson, saya melihat dia berkata begini dan seterusnya. Itu gimana? Kamu percaya nggak? Perbandingannya harus dengan orang yang tidak sejaman. Loh Ya. kok bisa kayak gitu? Saya sezaman dengan Michael Jackson. Paulus sejaman dengan Maka Yesus. kita harus bandingkan. Sama dong. Saya dengan Michael Jackson sezaman, tidak pernah jumpa. Paulus dengan Yesus sejaman, tidak pernah jumpa. Anda percaya? Percaya nggak Anda ketika saya berbicara mengenai Michael Jackson, sementara saya nggak pernah ketemu? Nah ya, apalagi dengan orang yang nggak sejaman kan gitu Bang, betul nggak? Ya, sekarang permasalahannya adalah ketika saya yang berbicara tentang Michael Jackson, orang berakal pasti sudah tidak percaya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini, Yesus Paulus tidak, kemudian dia sesaman tapi tidak pernah ketemu. Lu kok Anda percaya? Kan lucu. Murid-murid Yesus banyak Bang. Siapa murid Yesus yang menulis Bible? Siapa? Murid Yesus itu banyak. Ada 70 Iya, saya tahu. Tapi yang menulis Bible Anda itu siapa murid Yesus nulis Bible? Lukas itu murid Yesus. Markus Kasih itu data murid boleh? Yesus. Boleh kasih data? 70 murid itu kan ada 70 murid yang dilantik. Boleh kasih data? Nggak bisa kayak gitu. Boleh kasih data? Saya nggak punya datanya. Oh, ya udah, berarti itu cuma klaim aja. Bahaya Bang. Bahaya kalau berbicara agama yang akan menghantarkan kita ke alam kubur,
Ya asal modal percaya, itu bahaya. Bahaya itu. Tapi maksud saya gini bang, perbandingan saya tadi kan adalah gini. Abang kan bilang ya bahwa orang yang nggak pernah lihat abang nggak akan bisa dipercaya ketika bilang abang jelek atau abang ganteng gitu kan. Nah logika yang sama ya itu saya pakai gitu loh. Bagaimana abang bisa membuktikan orang yang tidak sejaman dengan Yesus mengatakan peristiwa yang berbeda? Dari mana itu dapat beritanya? Oke. Saya lebih percaya yang mana kan Oke, gitu. sekarang begini. Anda percaya mana pencipta langit dan bumi yang berbicara daripada pengarang-pengarang yang ada di Bible Anda? Wartawan-wartawan yang tidak pernah bertemu dengan Yesus yang adalah manusia biasa. Ayo. Nah itu kan klaim juga. Benar nggak? Bukan itu permasalahannya. Sekarang nih, sekarang Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit. Sama seperti Nabi Musa menerima wahyu dari langit. Begitu juga Yesus menerima wahyu dari langit. Itu wahyu. Berarti yang dari langit ini yang menyampaikan. Sekarang Lukas menulis, Paulus menulis, itu dia dapat informasi dari mana? Sedangkan di situ di tengah-tengah mereka telah hidup sosok manusia Yesus sebagai pembawa berita firman, tapi mereka tidak pernah bertemu. Sumber di Islam itu Nabi Muhammad, sumber di Yahudi adalah Yesus. Iya kan? Betul kan? Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus yang menjadi sumber firman. Yesus dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima firman, disampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Yesus menerima firman. Mana sahabatnya yang menghafalkan? Mana sahabatnya yang menulis? Ada? Tak ada. Beda kelas kita. Gini bang. Gini ya. Apa lagi? Saya pun bisa punya klaim. Misal contoh ya, saya punya klaim nih, saya dapat wahyu tentang cerita Pangeran Diponegoro gitu ya. Oh, Anda enggak mengerti, Pak. Anda enggak mengerti. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu kepada saudara. Yang benar, saya tanya dulu sama saudara. Jangan melebarkan masalah. Jangan melebarkan masalah. Kita kerucutkan saudara. Yang menerima firman dari langit itu Yesus atau Paulus? Kalau cuma mau pamer mempermalukan diri Anda ya tempatnya di sini. Bukan di sini tempatnya. Pertanyaan saya, yang menerima wahyu Yesus atau Paulus? Yang menerima wahyu apa? Oh, Anda nggak tahu, nggak layak, mending Anda turun. Ya udah turunin aja. Ya udah turun. Kau ke gereja di seperti sini. biasa. Colok pantat pendeta, jilat biar kau waras. Jadi yang menerima firman itu Yesus. Yang menerima pantatnya Muhammad. Yang menerima firman di Islam itu adalah Nabi kami, Nabi Muhammad. Yang menerima firman di tengah-tengah Bani Israel itu Yesus. Kita adu orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad, kita adu orang-orang di sekeliling Yesus. Nabi Muhammad menerima firman. Firmannya disampaikan kepada muridnya. Muridnya kemudian menghafalkan dan menuliskan. Selesai perkara. Lepas daripada itu, apakah itu firmannya bukan dari Tuhan menurut tuduhan kalian? Sekalipun dari manapun, yang pasti Nabi Muhammad yang menerima. Mau kemana Anda? Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad dari manapun sumbernya. Lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada muridnya, dihafalkan muridnya, dituliskan muridnya. Apapun ceritanya, apapun Anda mau terima atau tidak, itu dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu bukan urusan kami. Yang pasti klaim kami adalah Nabi Muhammad menerima wahyu, diberikan kepada sahabatnya, diberikan kepada muridnya, dihafalkan, dituliskan. Selesai. Yesus menerima wahyu dari langit. Setelah Yesus, lalu kepada siapa? Kepada siapa? Diam 1000 bahasa. Lalu yang menerimanya dihafalkan atau dituliskan? Gelap. Gelap segelap-gelapnya. Gelap segelap-gelapnya. Gak ada yang menghafal, gak ada yang menulis dari Yesus. Ayo. Dari situ aja kalian udah keteteran. Macet internasional. Nabi Muhammad menyampaikan Iqra, sahabatnya menerima, menghafalkan Iqra, menuliskan Iqra. Yesus menerima firman. Yesus
mengajar ke murid. Murid hafal nggak? Enggak. Murid tulis nggak? Enggak. Lalu, ya kan Yesus hanya untuk Bani Israel aja. Pada zaman itu juga. Ya. Lepas Yesus pergi udah selesai, bubar. Balik kanan, bubar. Jadi Kristen ini dari mana? Ya bukan dari Yesus. Udah aku bilang. Bukan, Kristen itu bukan dari Yesus. Yesus datang menerima firman, menyampaikan firman kepada pengikutnya. Begitu Yesus terangkat ke langit, udah selesai, tutup buku, nggak ada lagi. Kristen ini muncul belakangan dari orang-orang yang tidak dikenal, bukan murid Yesus, dan menerima firman bukan dari Yesus juga. Mereka bukan penghafal, mereka bukan penulis. Mereka hanya menuliskan berdasarkan dengan hasil penyelidikan, hasil penelitian, hasil saksi-saksi orang yang tidak dikenal. Itulah hasil yang diimani oleh Kristen hari ini. Paham, kawan-kawan? Oke, paham. Nah, gitu dong. Oke, paham Juma. Ya, gitu dong. Ya, Erik. Oke. Ngejak debat dengan Oke. Juma, silakan. Oke, siap Juma? Hey, Oke. siap. Oke, Ya. ready ya. Yes. Oke. Sekarang Oke. gini Juma, pertanyaan Ya. saya. Saya Mau dulu bertanya, kirain mau ngapain? Bolehkah berbohong di Islam? 1. Nggak Bolehkah boleh. selingkuh di Islam? Nggak boleh. 2. Bolehkah Nggak boleh. berbuat Nggak boleh. zina di Islam? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Oke, kalau kubuktikan gimana? Silakan. Boleh dalam 3 hal. Itu sudah paham kan? Oke. Sekarang kalau di Kristen Ya. boleh nggak berbohong? Oh, nggak boleh. Apapun alasannya tetap dosa. Kenapa Yesus mempraktikkan bohong? Apa buktinya? Yohanes 3 Apa nomor buktinya? 13. Apa? Yohanes 3 nomor Apa 13. buktinya? Iya, bacakan. Kamu nggak tahu? Bacakan satu perikop. Bacakan satu perikop. Ya, jangan potong-potong satu ayat. Kalau saya cuma Sini. Saya baca Kejadian sampai Wahyu ya. Kalau saya cuma, Bacakan satu perikop. ya, cuma, Alamak, kalau saya apa? cuma, ya dengarkan ilmiah bahwa boleh selingkuh, ya. Nggak, Boleh satu selingkuh. dulu. Ya, ini ilmiah bisa kita buktikan sekarang. Satu dulu. Masalah kebohongan dulu. Masalah kebohongan dulu kita bahas. Oke ya? Masalah kebohongan. Habis itu kita bahas tentang selingkuh. Nah gini. Itu cuma narasimu. Dengarkan saya. Kalau dalam 3 hal itu kamu akui. Dalam 3 hal. Yang pertama membuat istri senang. Misalnya kita makan masakan beliau asin. Iya, poligami. Poligami nggak boleh. Itu nggak boleh. Siapa Nggak boleh. Itu tidak ada hubungannya poligami dengan 3 bohong itu. Jangan bahlul. Menyenangkan tuh. Jangan bahlul. Menyenangkan Siapa hati bilang? istri. Misalnya kita lagi makan masakannya asin. Ditanya, ayah, enak gak saya? Oh, enak sayang. Itu contoh. Dan itu semua dipraktekkan oleh orang Kristen juga. Udah kau diam kau. Nah sekarang dengarkan. Sekarang kebohongannya Kamu Yesus. Diam, bahlul. Nah, hilangkan kau. Nih, dengarkan di bawah. Ini yang kau sembah nih berkata di dalam Yohanes 3 nomor 3. Kita lihat ya apa yang dikatakan oleh yang kau sembah. Dengarkan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Yesus yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Oke, kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Tertulis di Yohanes 3 nomor 13. Oke. Menurut Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari aku. Itu kata Yesus. Mari kita cek di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ada Tuhan pembohong. Tuhannya pendusta. Sembahannya pembohong, penipu.
Tidak ada orang yang naik ke surga, yang telah naik ke surga selain dari aku. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga, Cahayu. Gepeng, lu pada percaya. Orang yang kayak gini dipercaya. Aduh, Tuhan pun pembohong, gimana umatnya? Tuhannya saja pembohong, apalagi umatnya. Kok umat, apalagi hambanya. Saya ulang ya teman-teman yang dibawa, yang pemula yang ingin ikut seperti Bang Suma suka gundulin orang-orang Kristen kepalanya ya, tak berotak. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain aku, Yesus. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Bang Suma kau salah, Bang Suma. Salahnya di mana, Bang? Yang Yohanes 3 nomor 13 itu bukan ucapan Yesus. Lalu ucapan siapa? Itu ucapan Yohanes. Yohanes terima dari mana? Iya juga ya. Yohanes terima dari mana itu? Iya juga ya. Itu ucapan Yesus sendiri. Jawab Yesus di Yohanes 3 nomor 10. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi, sebagaimana kamu akan percaya kalau ada aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus anak manusia. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Cie. Tuhan kok pembohong. Malu ah. Pembohong dia. Dasarkan dalil itu, tak ada orang yang pernah naik ke surga selain anak manusia yang adalah Yesus. Loh, Elia lebih dulu naik ke surga. Malu punya Tuhan gitu, malu. Oke, silakan teman-teman. Ya, disapa dulu Bang Datuk. Om Pu Ya, ini Om Pu, selamat malam Om Pu. Selamat Kristen. Kristen dia di bawah aja ya, di bawah ini. Yang Rodin ya. Selamat malam Rodin, dibuka mic-nya. Hijrah itu sulit katanya, apa itu? Ini Rodin siapa nih? Dibuka mic-nya Rodin. Rodin Rafa, silakan. Rodin Rafa, silakan dibuka mic-nya. Anda Islam atau Kristen? Aduh. Turunkan aja. Iya, siap. Ya, yang buat yang di bawah kalau mau naik sampai di atas, mohon dong dikeluarkan suaranya. Ampu, selamat malam Ampu. Islam atau Kristen? Kristen dia. Kristen, iya, Kristen ya Ampu ya. Ampu. Kristen. Iya, mau berdiskusi silakan. Lanjut sama Guru Dazuma. Masya Allah. Selamat malam Bang Zuma. Iya, malam Bang. Ya. Ini Bang Zuma tadi ada mengatakan Yesus pembohong. Saya kurang berterima itu Bang Zuma. Lah itu dikatakan Bang, Yohanes 3 nomor 13, tidak ada orang yang telah naik ke surga selain daripada aku. Bohong itu. Karena di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Gimana dong? Masa nggak bohong itu Bang? Bohong itu, ya. Bang Zuma, sebenarnya. Ya, silakan. Kalau untuk membaca itu Bang Zuma, kita nggak boleh sepenggal kayak gitu Bang Zuma. Karena di antara semua itu saling berkaitan Bang Zuma. Jadi kalau Coba. Apa yang Anda pahami tentang dalil itu, silakan. Melanjutkan ke bawah itu Bang Zuma. Ya, lanjutkan Bang, lanjutkan. Silakan Anda lanjutkan. Baca mulai dari nomor 1 sampai nomor 21.
atau lebih dari itu sekalipun, sampai ke nomor berapa itu kalau Yohanes 3, nomor 35 apa 36. Coba Anda baca aja sampai full Anda baca coba. Ada nggak di situ berubah? Nggak ada. Tetap aja dia mengatakan, akulah manusia yang pertama naik ke surga, kata dia. Dengar Bang Juma. Bentar dulu, bisa nggak ngomong? Ya silakan Bang, silakan. Jadi kalau Yesus berkata demikian, seketika dia manusia memang harus berkata begitu. Maksudnya harus berbohong gitu. Berbohong dari mana? Memang dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada aku. Itu Bang, siapa bilang? Bang, kalau itu dikaitkan, itu ke bawahnya itu masih banyak Bang. Iya, coba Anda baca. Coba silakan. Karena apa? Apa dibilangnya di situ? Baru datanglah pengikut aku. Kan gitu. Coba Anda baca dulu Bang. Jangan bernarasi, baca dulu Bang. Silakan Anda baca dulu baru bernarasi, membuktikan bohong tidak dia atau dia tidak bohong. Baca dulu Bang. Lihat dulu Bang Juma, di mana coba Yohanes mana? Astagfirullahaladzim. Coba. Jadi Anda belum tahu di mana. Inilah kebiasaan orang Kristen gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aduh Bang. Baca Bang, di dalam ini kitab Bom-Bom 3 nomor 13. Di situ tertulis dengan jelas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Silakan. Ade, selamat malam Ade. Islam Pakistan Ade. Islam Bang, Islam. Islam di bawah dulu Bang ya. Atau yang disampaikan Bang. Oke, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ade. Baca. Ya, mohon ya, yang di bawah yang nomor 13. Yang Kristen ya, Master. Hari, selamat malam Islam Pakistan. Kristen ya. Hari, selamat malam. Aduh. Lanjut Bunda. Jangan pula dicari-cari kita bom-bom mampus lu. Benar-benar lah ini. Tadi cari bener ini kita bom-bom nih. Bang Zuma. Oh itu dia Datuk. Bahaya ini. Ngeri kali lah ketik. Ini jujur amat ini. Robek bukunya bolak-balik nggak dapat, ini kita bom-bom. Pulang ke rumah dilemparnya sendal istrinya. Mana kita putusin Bang? Kenapa kita bom-bom pulang? Gak ada isinya. Gini Bang, pengertiannya. Karena anak itu sudah ada di atas duluan. Itu pengertiannya di sini Bang. Kalau ini. Iya. Apa pula aneh setelah Anda baca malah jadi aneh gitu loh. Apa pula? Halo Juma, selamat malam Juma. Apa kabar Juma? Ya baik. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tunggu dulu Bang Arya. Lanjut dulu semua. Susahnya kalau iblis sudah menguasai manusia ya, seseorang itu pasti linglung, menjadi bodoh, bahlul. Gimana tidak, orang cuman diajarin pokoknya percaya aja Yesus Tuhan, dah selesai kau mati masuk surga. Nggak diizinkan untuk belajar. Bagaimana ceritanya? Ginilah jadinya ketemu umat Islam yang siang malam belajar Bible ya jadi rujak, belum bulanan jadi mainan. Om pendeta aja takut, apalagi cuman selevel Arya. Gak bisa lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah Karim. Arya ini kan kalau ke gereja cuma ngintip pahala jemaat. Jom, tenang. Nggak usah mute gua, nggak usah kick gua nanti turun sendiri. Gua cuma mau lewat satu putaran aja, cuma sebentar gua mampir doang. Arya. Kebiasaan lama cuma ngintip pahala jemaat, abis itu pulang. Ada yang nonton di bawah. Gak usah mute host, gak usah mute. Gue nggak mau debat lagi sama Juma.
Karena gue udah capek debat sama Juma. Karena blunder mulu, Nggak pernah berbohong menang. mulu. Nggak pernah menang. Blunder mulu, berbohong. Sejak Dia, kapan? dia akui blunder mulu kata dia. Capek dia kan. Gua Nggak nggak bisa. Kalau nggak mau diskusi di bawah aja. Karena lawannya Bibelnya sendiri. Sama seperti Om Pu ini. Musuhnya adalah Bibelnya. Lu kok bisa ya? Kok benar ya? Kok di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, Yesus. Tuh, ternyata di 2 Raja-Raja 2 nomor 11 Elia lebih dulu. Juma, kamu Juma, mari kita berdebat Juma. Ayo, angkat tema bang. Yang paling sulit, yang Anda kuasai lah minimal, ya. Jangan jadi bulan-bulanan nanti kayak Om Pu ini. Silakan. Iya, dibuka mute-nya. Bang Danci dibuka mute-nya. Tentukan waktu dulu, Mas. Tentukan waktu dulu. 1 jam aja. Waktu Anda Ya, 1 jam maksudnya berapa sih? Tiap orang itu bicara berapa menit? Gak usah. 1 menit. Aku nggak mau begitu. Kenapa? Kasih waktu. Misalnya lah, 1 orang ya 2-3 menit lah bicara. Ya 2 menit. Berarti ada yang potong selama bicara. Habis selesai dulu baru. Oke. Iya. Maju maki. Kita paling jago. Lanjut maki. Saya jago terhadap Alkitabku masuk akal. Tapi kalau kau jago terhadap Alkitab tapi Anda Belum tentu. Kuasa hukum itu lebih menguasai materi daripada empunya masalah. Aku itu sudah nonton kau bebek. Ya udah, gak usah besar mulut. Silakan. Mari kita bahas apa gitulah. 2 arah gitulah. 1 menit boleh, 2 menit boleh. Lanjut. Selama Anda Kristen, ya, selama masih Kristen, Anda akan pernah bisa menghadapi umat Islam diskusi. Nggak bisa. Selama Anda masih Kristen ya, nggak akan mungkin jadi babak belur. Gue yakinkan ini. Sejak kapan debat? Kau banyak terus. Sejak kapan? Ya udah, angkat tema. Ya udah, angkat tema. Yuk. Apa temanya? Kita diskusi 1 menit. Ketuhanan Yesus, kealahan dan ketuhanan Yesus. Oke, saya mulai. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan bukti kalau Yesus itu bukan manusia. 1, 2 menit waktumu, silakan. Temanya sudah dengar gak? Sudah. Temanya sudah dengar gak? Sudah, ketuhanan Yesus, keilahian Yesus. Ketuhanan dan kealahan. Ya, udah. Saya mulai. Tolong buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Pertanyaan begitu ya, bukan manusia. Oke, saya jawab. Ya. Yesus itu memang manusia. Iya, berarti dia bukan Allah. Tadi katanya membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Loh, ternyata Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Bisa nggak Anda membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia? Bisa nggak? Kalau Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus bukan manusia, berarti Anda sudah kalah dari awal. Cuman hitungan 3 detik. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau dia bukan itu diucapkan salah kalau inna ilaihi. Setelah menghadapi Bang Suma dengan 3 detik saja tenggelam. Masih hidup. Masih ada napasnya. Dia buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Justru jawaban Anda, Yesus itu memang manusia. Udah selesai. Berarti Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Dengan kata lain, Yesus manusia. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 detik. Ini adalah orang Kristen yang paling yang tercepat, yang kuhilangkan kepalanya. Namanya Dance Asbun, asal bunyi. Loh, tadi kan pertanyaan saya, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Apa jawaban saudara? Yesus itu memang manusia. Ya sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam 3 detik kepala Dance putus dengan leher. Udah selesai. Ada yang lain? Ada peserta lain selain ini? Kau sudah kalah, Dance. Kau sudah kalah, mau apa lagi? Karena Anda mengatakan temanya adalah membuktikan ketuhanan Yesus dan
Muncul pertanyaan, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Harusnya bukti Yesus bukan manusia. Pertama, dia dilahirkan ibunya. Kedua, dia makan. Ketiga, dia lapar. Keempat, dia pipis, dia disunat. Kelima, dia nete. Keenam, dia ditampar. Ketujuh, ditonjok, ditelanjangi, digantung, dikubur. Itulah beberapa bukti kalau Yesus bukan manusia. Nah, yang percaya adalah orang gepeng semua. Orang gepeng, kepalanya bocor. Bocor muka, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Itu. Tapi apa yang kau katakan? Memang Yesus itu manusia. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah selesai. Gurumu aja ke sini. Gampang itu, kan? kalau lo baca masalah itu, kalau innalillahi itu, dia itu bukan kembali ke Allah itu loh. Dia itu dari ajaran Paulus kembali ke situ. Nah gitu. Menrasai. Allahu Akbar. Izin Bang, silakan. Untuk iklan ada Bang Kaisar. Assalamualaikum Bang Kaisar. Sebagai penyegar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Bang Kaisar. Iklannya yang di bawah minta iklan, Baik. Dari tadi saya seru juga menonton dari bawah ya. Luar biasa Bang Zuma sabarnya. Sangat sabar melayani kalian ini. Luar biasa ya. Jadi langsung saja, karena kesabaran saya sudah tidak memuncak lagi, saya akan bernubuatan pada malam hari ini. Dicatat teman-teman ya, dicatat. Harap didengarkan. Kisah pendekar debater. Ayat 01 Oten Kelenger. Pasal 1 Oten Teler. Dicatat. 1 kitab Yahudi Taurat kau tempel, istilah Al-Quran kau curi dan pasang di bibel. Lama-lama Tuhan kau pun kau sebut gembel, pantas kalian disebut penyembah gagang ketapel. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Sudah sekian lama kalian jahat tersesat sampai di zaman teknologi yang akurat. Itu hati dan otak kau dari apa terbuat? Bebal tak berguna seperti besi bekarat. Nama Tuhan kau itu adalah Theos. Nama Rasul kau itu Apostolos. Kenapa malu dan pura-pura polos? Semua itu akibat Rasul kau si pelontos. Iya. Si pelontos ternyata punya kerjaan ya. Dari awal ditanya jawabannya ngeles, muter-muter kayak tutupan toples. Kalau ditanya jawaban pas dan yes, kalau tanya gratis pada Om Ganteng Handi Selebes. Ingat. Kalau kau tantrum ngomong tidak beres dengan asumsi dan framing stres, jangan sampai ditampol Handi Celebes, isi otak kau berserak menetes. Belajar di sini tidak berbayar, tidak perlu juga berkuar-kuar. Mau cerdas, berbakat dan pintar, cukup sopan dan jujur untuk belajar. Tuhan dikandung dalam kandungan sebelum menjelma jadi Tuhan-Tuhanan. Lalu Maria melahirkan Tuhan, merawat manja dan rasa kemanusiaan. Dimandiin, cebokin, dikasih makan. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati kocak, ditangkap, ditelanjangi dan ditombak, bahkan nasibnya tidak lebih dari seekor kecoak, kotor, hina, bau seperti hidup di kandang ternak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan. 18 iblis yang datang kepada si gundul bangkotan mengaku datang dengan cahaya kilauan, kena prank Paulus, The Gang dan kawan-kawan. Sekian, terima kasih, stay tune. Mas Mary, selamatkan malam Mas. Apa kabar? Jumpa lagi kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin perasaan Mary perempuan. Bagaimana? Islam ya? Islam. Oh Islam. Di bawah dulu Bang ya, izin Bang ya. Iya. Apa yang sampaikan Bang? Sebentar Bang, saya mau tanya aja Bang, cuma kalau seandainya kita belajar Bible gitu terus hanya belajar saja gitu, terus kalau seandainya teman saya kan ada yang Kristen gitu, saya pernah diajak ke gereja tapi saya nggak pernah mau. Itu bagaimana ya Bang Juma kalau menurut Islam kalau seandainya kita masuk gereja gitu? Hanya melihat saja. Oh nggak boleh. Hanya melihat saja gitu atau nggak boleh Bang? Ya, hanya melihat saja sih gitu.
Ya sama halnya. nggak boleh ya? Iya, sama halnya Anda masuk ke tempat persinahan dan Anda melihat orang bersinah itu nggak boleh. Lagi orang masuk. Iya, untuk apa? Nggak usah, Bang. Iya, saya sempat diajakin sih, tapi saya nggak mau sih. Tapi kalau dia sering sih saya ajakin ke masjid gitu. Ya sekedar lihat-lihat aja dia. Sahabatku Johan Haka belajar Islam kok. Iya. Nggak usah, Bang. Nggak usah. Assalamualaikum dinuku muliadin, Bang. Iya. Sahabat Hidayah Muslim, syukran. Ya. Izin Bang ya, saya tes dulu Bang ya. Ya Bang. Halo Bang Juma. Halo juga. Sahabatku isi syukran, Masya Allah. Ya gimana? Tadi mengenai Yohanes tadi itu ya. Bisa saya bacakan ya? Baca silakan. Oke, ini Yohanes 3 ayat 13 itu tadi Bang Juma. Iya. Ya Bang Juma ya. Iya. Jangan salah paham pengertiannya. Gak akan Bang. Pun pernah. Nah ini pernah. Ini bahasanya ya, pernah. Berarti udah pernah. Nah, ini bahasanya. Harus baik-baik. Tak seorang pun pernah naik ke surga. Ini harus mengerti nih. Selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Berarti Bang Juma, tak seorang pun yang pernah. Berarti anak manusia yang sudah pernah naik ke surga hanya Tuhan Yesus Kristus. Pengertiannya seperti itu Bang Juma. Yang sudah pernah. Pengertiannya jangan ketawa Bang Juma. Maaf kalau gitu. Maaf. Iya. Terus Anda mau tipu saya gitu? Anda yang menipu saya. Karena makanya coba. Gimana Bang? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Bilang Bang Juma, kata-katanya jangan ditambah-tambahi. Jangan dibilang. Dengar dulu Bang. Jangan dibuang. Tidak ada kata yang di situ. Tidak ada kata yang telah. Yang ada cuma naik. Bahasa Yunaninya anabawo, anabawino atau anabanawo. Seorang pun pernah. Tidak ada kata pernah di situ Bang. Tidak ada kata pernah. Itu penambahan lembaga Anda yang menipu Anda. Carikan saya ahli. Kalau ada kata pernah di situ di original teksnya, besok saya nikah lagi. Tunjukkan kalau ada. Nggak ada kata pernah, itu penambahan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Hanya Elia lebih dulu naik ke surga. Gimana Bangku ini? Itu Bang, ini saya bacakan, ini jelas ini. Tak seorang pun pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Ini jelas ini Bang. Kutanya dulu saudara, Elia itu dia hidup abad keberapa? Elia hidup abad ke-9 sebelum Masehi. Yesus hidup abad pertama. Berarti 900 tahun kurang lebih. Elia lebih dulu naik ke langit, Yesus belum lahir. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini Bang, ini kan percakapannya ini kan percakapan dengan Nikodemus ini Bang. Iya, saya tahu. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain aku, anak manusia, Yesus. Bang, ini saya tunjukkan di kata-katanya ini, jangan dibilang Bang, makanya dipelintir Bang, jadi nggak masuk akal jadinya kata-kata seperti itu. Jadi maunya Anda gimana? Tak seorang pun pernah, itu yang jelas Bang. Tidak seorang pun yang pernah, saya ikuti. Tidak seorang pun yang pernah naik ke surga selain aku. Loh,
Elia sudah di surga 900 tahun lebih dulu dari Yesus. Apa itu nggak bohong? Itu bohong namanya. Tidak pernah katanya. Sedangkan Elia sudah 900 tahun lebih dulu di atas. Alamak, gimana bangku ini? Jangan dikurangi, abang. Kalau kata suku kata bang, beda pengertiannya kalau ditambah bang. Sama dengan di atas meja. Sama. Anda yang menambah, saudara. Original teksnya itu tidak ada kata pernah di situ, nggak ada. Tapi kalau Anda pun ingin menambahkan, itu makin memberatkan. Tidak ada orang yang pernah ke surga selain aku, kata Yesus. Elia di abad ke-9 sebelum Masehi lebih dulu naik ke surga. Bagaimana bangku ini? Ada orang di Jakarta berkata, tidak ada orang yang pernah ke Makassar selain aku. Dan itu diucapkannya nanti di tahun 2500. Loh, Bang Suma lebih dulu ada di Makassar 2025, ada di Makassar Bang Suma. Berarti orang yang berkata itu pembohong. Gak layak dijadikan pemimpin, gak layak dipercaya, apalagi dituhankan. Gimana sih abang tuh ini? Abang masih sehat kan bang? Sehat bang? Sehat, abang sehat? Itu bang sehat bang. Kencing masih lurus? Abang jangan suka. Enggak, jawab dulu, kencingnya abang masih lurus? Mengulangi kata-kata dan menambah kata-kata. Ya jawab yang dulu. Orang jadi abang bingung, kencingnya bang. Masih lurus bang? Abang masih lurus nggak pemikiran abang? Enggak, kencingnya abang masih lurus. Jangan bertanya. Terus pertanyaan ketiga, kapan abang rencana meninggal dunia? Kapan? Rencananya kapan bang meninggal? Loh, kok aneh kali abang ini? Yesus berkata, tidak ada orang yang pernah naik ke surga. Kata Bible, kata original teksnya nggak gitu sih. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yang pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Pengertian itu bang sebenarnya bang. Adalah kalau pembicaraan abang tadi itu kan kurang enak saya dengar karena ada kata dibuat di situ yang kan beda pengertiannya bang. Kalau memang ada kata yang di situ terjemahan Bible ada kata yang entah dari mana datangnya. Kok jadi saya yang dibatasin? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Terjemahan AYT, tidak seorang pun pernah naik ke surga. Terjemahan lama, seorang pun tiada naik ke surga. BIS, tak seorang pun pernah naik ke surga. TSI, tidak ada seorang yang pernah naik ke surga. Banyak terjemahan-terjemahan lain. Itu kebohongan. Tidak bang, kalau itu Kutanya dulu, oke. Begini. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, apakah sudah ada manusia yang lebih dulu naik ke surga atau belum ada? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada, Bang? Bang? Ada, dengar. Ada atau tidak ada? Ada. Ada, tapi Yesus mengatakan tidak ada. Berarti Yesus ini bohong. Gimana bangku ini? Anda mengatakan ada, tapi Yesus mengatakan apa? Tidak ada. Mana yang bohong, Anda atau Yesus? Bentar bang, ketika Elia sudah naik ke atas, itu kan udah naik ke surga bang. Lalu naik kemana dia? Tanya bang. Kemana dia? Udah jelas dia di surga. Nah itu berarti sudah ada orang di surga kan? Berarti sudah ada orang di surga. Tapi Yesus mengatakan tidak ada seorang pun. Kau itu anjing, tahu nggak? Jangan-jangan Anda mau makan saya? Anda kan selalu makan anjing. Jangan bang, aku masih mau hidup bang. Cari aja anjing liar bang yang kena kurang. Anjing rabies aja yang Anda makan, bukan saya. Abang, jangan makan saya bang. Cari aja yang anjing liar atau anjing rabies. Jangan makan saya lah. Anda kok melihat saya seperti melihat anjing sih? Lapar ya bang? Jangan mentang-mentang tiap hari dari kecil makan anjing. Begitu sudah kurang anjing, saya pun dilihat kayak anjing. Aduh abang. Hanya Yesus kebiasaan dari makan surga anjing ini. turun ke Ini bumi kebiasaan lalu makan naik ke anjing. surga. Bahasa
Kalau itu. jalan Ngerti dilihat kau enggak? dikira anjing, bahaya ini. Cuma bahaya, ngerti jangan kayak enggak gitu kau? bang, jangan kayak gitu. Nanti kalau ke gereja melihat patungnya Bunda Maria, kau pikir anjing. Kau pembohong cuma. Gak ngerti kau bahasa cuma. Dunia sudah tua, kalian masih juga kayak begini anakku. Gimana bang? Gimana? Elia lebih dulu naik surga. Yesus berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Loh, abad ke-9 Elia sudah di surga. Mana yang betul? Ah, gitu dong. Dengar Berarti, dulu, Bang. berarti Yesus bohong. Dengar dulu, Bang. Bukan bohong. Ketika dengar, makanya. Oh, ya udah. Silakan. Bohongi saya bang malam ini. Silakan bang. Ya, Bang. Ya, Itu silakan Anda bukan, bohongi Bang. saya. Dengar Bang ya. Kalau aku kuncinya Bang, kalau apapun kata-kata Abang itu menurut Abang nggak ada masalah. Saya nggak ngapakan itu. Kalau saya menurut saya Bang, begitu. Ah, sekarang pertanyaannya, Abang bilang Elia. Ketika Elia sudah di atas, kenapa dia harus mengatakan Elia? Kan beda Bang di masanya itu Bang. Hah? Kan dengar dulu Bang, Elia itu memang udah di surga. Kenapa harus dia mengatakan di surga? Tidak ada. Kenapa dia mengatakan tidak ada seorang pun? Ya, makanya ini nggak sukanya. Nggak berhasil bohongi saya ya, gitu ya bang. Makanya abang nggak suka. Saya nggak suka sama abang. Saya suka dengan cara abang. Tapi terus? Saya nggak suka. Saya suka dengan abang, tapi secara abang nggak suka aku. Itu. Karena nggak percaya kepada kebohongan abang, gitu. Kan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Kata Yesus. Rupanya abang. Makanya kata-kata itu bang, itu yang nggak suka aku. Karena abang suka mempelintirkan kata-kata. Ini nggak suka aku. Kok jadi saya yang memelintir kata-kata? Kubacakan bang ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, Yesus. Bacakan gimana? Kalau saya bacakan ini gimana? Ya silakan. Tak seorang pun pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Beda kan bahasanya kan? Pertanyaan saya, apakah Elia pernah naik ke surga sebelum Yesus? Bang,